Gereja bukan sekadar sebuah bangunan. Gereja adalah rancangan ilahi, dibangun dan ditegakkan oleh Allah sendiri. Tuhan berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan kuasa maut tidak akan menguasainya." Gereja memegang kunci kerajaan Allah. Di sanalah yang sakit menerima kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, dan yang hancur dipulihkan kembali. Gereja adalah tempat bagi jiwa yang haus, dipuaskan oleh air kehidupan, dan hati yang lapar dikenyangkan oleh roti kehidupan. Di gereja, yang terhilang ditemukan, yang putus asa menemukan harapan, dan yang tersesat menemukan jalan pulang. Di sanalah dunia menyadari realita kebangkitan Kristus. Dan kisah paling agung sepanjang zaman terus dikumandangkan, kabar baik keselamatan melalui salib Yesus Kristus. Maka hari ini Tuhan mengundang kita. Maukah Anda menjadi bagian dari gereja impiannya? Menjadi gereja impian dari kekasih kita, Yesus Kristus. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti dahsyat luar biasa. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kasih dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam minggu ini? Wah, luar biasa. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan pagi ini. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat hati kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari
pujian. Berikan sorak-sorai bagi Dia pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berarti. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi katakan bersama-sama. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, sungguh kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kau menyertai. Terima kasih Yesus selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan amat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sekali lagi katakan aku ada. Aku ada. Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Dan teramat baik
Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan tidak pernah meninggalkan kami, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam Engkau, sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berapa banyak yang siap bersuka cita di dalam Tuhan pagi ini? Lihat samping kanan kiri, depan belakang, berikan tos, berikan salam. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu bercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kau suka sama-sama bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Amin. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Sekali lagi katakan, pujian syukurku, amin, ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Oh, hidup bersama-Mu, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Kami mau berjalan Tuhan, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Amin. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah suka sama-sama
siap bersuka cita di dalam Tuhan? Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Na 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 na. Katakan bersama-sama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Oh imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. BPI Lambera, saya mau ajak deklarasikan bersama-sama ya. Yang para pria dulu, katakan bersama-sama, nanti gantian yang wanita ya, oke? Bapak-bapak, siap-siap. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekarang yang wanita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Sama-sama sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, oh kami kuat melangkah bersama Tuhan, bersama Dia, bersama-sama. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Yeay. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tuhan, kami tahu apapun yang terjadi di dalam hidup kami akan selalu melihat penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu yang tidak pernah habis. Kami percaya Tuhan. Apapun
Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama-sama. Ku sembahkan, Tak dapat ku membalas kasih-Mu. ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari bersama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan bersama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ini iman kami, Tuhan. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Bersama-sama. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit bersama-sama. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak ada habisnya. Kami bersyukur kebaikan-Mu, Tuhan. Selalu menyenangkan. Sekali lagi ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Selalu Menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti
Sekali lagi panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini. bagiku. Ucap syukur Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati. Yesus, Kau berarti. Dia mendengar setiap seruan hatimu. Panggil namanya pagi ini. Yesus, Ya Tuhan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati. Dia ada di sini Bapak Ibu. Panggil namanya pagi ini. Yesus, Panggil namanya pagi ini. Dia ada bagi engkau dan saya pagi ini. Kau Setiap berarti hati yang terbuka, Dia ada di tengah-tengah kita pagi ini. Panggil namanya. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. segalanya. Kau segalanya bagiku. Sebadia Sebadia. sangat berarti. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Segalanya. Kau segalanya bagiku.
kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita ya Tuhan. Tidak ada lagi kata-kata yang sanggup kami berikan padamu sebagai ucapan syukur, ada tanda terima kasih. Kecuali kami menyebutkan namamu ya Tuhan. Kaulah sungguh penolong dalam hidup kami Tuhan. Dan ketika kau proses hati kami, ketika kau proses apa yang ada di dalam kami Tuhan, yang tidak ada satu pun yang sanggup membuka, kau bukakan satu persatu. Dan kau ajarkan kami bagaimana caranya supaya surga mempercayai kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Hari ini bukan ibadah biasa, hari ini ibadah ucapan syukur. Saat kami kau persiapkan untuk menerima perjamuan kudus di awal bulan Juli Tuhan. Kami tahu semua yang lemah kau kuatkan, semua yang sakit kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua yang pemulihan kau sempurnakan pulih 100% sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga bisa melayani Engkau lagi dengan sepenuh hati kami Tuhan. Semua yang terbelenggu dan terikat kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau ajari kami ketika surga mempercayai kami. Tidak ada satupun pintu yang tidak dibukakan. Bukan cuma pintu kecil Tuhan, tapi kau bukakan gerbang yang luas buat kami semua. Dan pagi hari ini saatnya pengajaran Tuhan. Saatnya kami mengucap syukur, saatnya kami mendengarkan Engkau Tuhan. Dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, ajari hamba-Mu ini Tuhan untuk berbicara dengan bahasa sederhana dan mengerti. Roh wahyu hikmat dan pengertian buat semua umat mendengarkan baik yang ibadah online maupun ibadah onsite. Tidak satu pun yang terlewat Tuhan, di dalam nama Yesus kita semua yang percaya. Katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan beri buat Tuhan kita. Shalom. Ngomong kiri kanannya, Anda luar biasa, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kalau saya tanya hari ini siapa yang ingin diberkati Tuhan? Ada yang mau angkat tangan, lambaikan tangan. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Saya percaya semua orang angkat tangan, saudara, termasuk saya. Tapi izinkan saya bertanya satu pertanyaan lagi, saudara. Apakah Tuhan sudah bisa mempercayai saudara? Yang bisa dipercaya katakan yang tinggi, yang sudah bisa percaya sama Tuhan katakan yang tinggi. Oke, terima kasih. Kita sering berkata Tuhan berkati saya. Tuhan please bless me. Tapi pertanyaannya gini, Tuhan tuh sering tanya saudara, ketika aku memberkatimu hari ini, apakah engkau tetap rendah hati? Itulah kenapa kalau kita tuh betul-betul mau menerima berkat Tuhan, pasti pertanyaannya adalah apakah engkau tetap rendah hati pada saat Tuhan memberkati kita? Kalau Tuhan memberikan Anda dan saya uang lebih banyak, orang kan senangnya yang lebih banyak pokoknya. Pertanyaan berikutnya pasti akan ngomong, apakah engkau masih mencari aku saat kau dapat yang lebih banyak? Kalau kita betul-betul minta Tuhan besarkan usaha saya. Kalau saya kerja sama orang sebagai karyawan, sebagai staf, Tuhan berkati karir saya. Pertanyaannya kalau diberkati, apakah kita masih mau melayani dia, saudara? Inilah kenapa saya menemukan sesuatu, masalah terbesar itu bukan Tuhan tidak mampu memberkati kita sebenarnya. Masalah terbesar, apakah karakter Anda dan saya sudah cukup kuat untuk menopang berkat, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat, yang paham katakan yes. Tapi Tuhan selalu tepat waktu. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya bangun berkat itu gampang. Betul Bapak Ibu ya? Bangun berkat itu simple, gampang. Tuhan bangun manusianya lebih dahulu, saudara. Mari kita lihat Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33. Matius pasal 6 ayat 30 sampai 33 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Artinya apa? Banyak orang tuh didandani dulu, saudara. Kalau Anda punya perusahaan, Anda punya apapun karir, sebelum Anda itu dipromosikan jabatan, sebelum Anda merintis usaha kecil jadi usaha besar, ingat baik-baik ayat ini. Tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu? Didandani itu aja banyak yang protes, saudara. Serius. Dan bahkan banyak orang tuh salah konsep juga kalau Anda melihat sesuatu yang berbeda.
Saya sengaja hari ini pakai baju koko, ya kan? Saya pernah jalan-jalan keluar, ada yang tahu saya pendeta, orangnya ngomong gini, loh kok kowe rak salah kostum toh? Kayak orang meh dakwah. Siapa yang berkata bahwa baju koko itu baju untuk berdakwah, angkat tangan? Ada? Ada? Siapa yang kurang ngerti, angkat tangan? Oh, ngerti kan? Oke. Siapa yang bilang, yo ketoke enggak sih Pak? Yang bilang ketoke angkat tangan. Oh, kalau nggak ada angkat tangan artinya gini, ya daripada aku dijebak, aku tak meneng wae, gitu kan? Ketokane emang salah kostum deh Pak Gustaf ini. Enggak, Saudara. Anda tahu nggak secara historis dan etimologisnya kayak apa? Namanya aja baju koko. Artinya pakaian yang berasal sebenarnya memang bukan dari ajaran agama Islam, bukan. Ini adalah hasil akulturasi budaya Tionghoa dan masyarakat lokal di Indonesia. Anda tahu enggak asal usul nama koko itu apa? Lah ya wes. Nek sampai ada orang ngomong kok kowe ra salah kostum toh? Hah? Ya ora. Artinya apa? Baju yang saya pakai saja ini panggilan masyarakat Betawi kepada laki-laki Tionghoa yang disebut engkoh-engkoh. Disebut koko, Saudara. Kata koko dalam bahasa Hokkien artinya kakak laki-laki. Itu bentuk aslinya, pakaian kayak gini diadaptasi dari baju tradisional Tiongkok yang bernama Tui Kim. Baju berlengan panjang, kancingnya di bagian depan. Ada proses, loh didandani ki ono prosesnya Saudara. Ada proses akumulasi saat warga Tionghoa bermigrasi ke Nusantara, terutama di wilayah Batavia atau Jakarta. Desain baju koko ini sering dipakai oleh pria Tionghoa dan dipadukan dengan celana komprang, Saudara. Nah, masyarakat pribumi yang melihatnya tuh lambat laut menilu, wah ketok enak yo, ketok nyaman gitu loh. Seperti teduh sehari-hari itu enak, sopan, longgar, nyaman. Nah ini kaitannya dengan agama Islam tuh apa? Berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, pemuka agama dan masyarakat muslim di Indonesia mengadopsi potongan baju yang kayak gini untuk beribadah, untuk acara keagamaan. Karena modelnya menutup, auratnya ketutup, sopan dan bersih, akhirnya sangat identik dengan busana muslim pria di Indonesia. Bahkan di lingkungan keraton Jawa, pakaian yang kayak gini itu dikenal dengan sebutan baju takwa, dipopulerkan oleh Wali Songo. Jadi jangan salah konsep, Saudara. Artinya apa? Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Masalah baju aja ada yang miskonsep, apalagi masalah dunia, apalagi masalah pengajaran. Bisa miskonsep, Saudara. Ayat 31 dikatakan, karena itu setelah Anda paham, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu. Di situ saya tebalkan, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Janganlah kamu khawatir, mari didandani. Berikutnya, karena itu janganlah kamu khawatir. Nek lagi didandani ya sudah toh. Ngapain kita harus mencucu, Saudara? Ngapain kita harus miskonsep? Rak karu-karuan mikire. Ayat 3, berikutnya ayat 32, baca yang keras, 23. Semua itu yang tidak mengenal Allah, bahwa kamu memerlukan semuanya itu memang perlu. Ayat 33, baca yang keras. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dari kata Yunani merimnao, saudara, merimnao yang diterjemahkan sebagai khawatir. Kata khawatir ini dalam Matius 6 saja yang saya baca di ayat 25, 31 dan 34. Itu kata khawatirnya berulang kali keluar. Saudara. Kalau cuman keluar sekali di Alkitab itu sudah penting. Keluar lebih dari sekali sangat penting, saudara. Matius 6 ayat 25 ngomong gini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir, ngomong lagi saudara. Apa saudara? Tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang di dalam tubuh kita itu lebih penting, saudara. Anda lihat ayat 31, saudara. Karena itu, diulangi lagi. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ulangi mana ya, saudara? Ayat 34. Karena itu, janganlah kamu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam bahasa Yunaninya merimna, kekhawatiran. Itu kecemasan, beban pikiran, beban saudara. Khawatir itu cemas, ya beban. Dari akar kata meriso artinya membagi, memecah belah fokus kita menjadi beberapa bagian. Orang yang khawatir tidak akan bisa fokusnya sama Tuhan, nggak akan pernah, pasti terpecah. Kalau orang sudah terpecah, ya berkat Tuhan mau bagaimana? Mau didandani, mikirannya macam-macam. Cemas, besok gimana Tuhan ya? Besok gimana ya? Sehingga pikiran tuh tidak bisa connect ke Tuhan, bagi-bagi saudara. Hati yang tidak lagi fokus sama Tuhan, maka orang itu akan terbagi oleh berbagai kekhawatiran saudara. Orang yang cemas, orang yang khawatir, pikirannya dipenuhi oleh kemungkinan yang terburuk. Sekarang saya tanya, kemungkinan terburuk itu pasti jadi terburuk gak? Belum tentu kan? Banyaknya kan enggak kan? Banyaknya enggak. Tapi kan selalu kan kita mikirnya, bebek engko piye ya? Engko nek aku mlaku ngene engko bakal piye ya? Engko nek aku ngene salah ra ya? Artinya apa sih? Meriso itu terbagi, jangan khawatir. Nek khawatir akan terbagi. Orang yang terpecah fokusnya akan terseret ke masalah lain, saudara. Anda pecah fokus, Anda keseret sama masalah lain. Artinya Anda melenceng dari fokusnya Tuhan. Melenceng ke arah yang lain. Makna yang lebih tepat adalah pikiran yang menjadi terbagi, teralihkan, terpecah karena khawatir. Sekarang saja saya bisa tahu. Beberapa Anda mikir gini, mari ini makan apa ya? Mari ini lu ngondi yo. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul kan? Lo mantuk-mantuk ya kan? Lo. Itu artinya apa? Terbagi, saudara. Dalam bahasa Yunani, khawatir atau merimnao, yang berarti pikiran yang terbagi, terpecah karena kecemasan. Orang membiarkan kekhawatiran itu menguasai hatinya. Fokusnya mulai geser dari iman kepada Tuhan, menuju kepada ketakutan dan kemungkinan-kemungkinan negatif, saudara. Itu ada beberapa poin yang ingin saya sharingkan hari ini. Itulah kenapa sebabnya Yesus sampai ngomong apa? Janganlah khawatir. Karena kekhawatiran itu membelah hati yang seharusnya utuh percaya kepada Allah. Poin yang pertama, baca yang keras. Tuhan membangun wadah sebelum berkat. Pasti kayak gitu, saudara. Mari kita lihat Lukas 16 ayat 10, saudara. Lukas 16 ayat 10, baca yang keras, 2, 3. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, dia jadi setia dalam perkara besar. Saudara, saya sudah ingatkan berulang kali
Bahkan di Selamat Pagi Sahabat tak ingatkan lagi bahwa Daud itu nggak langsung jadi raja walaupun udah diurapi. Ia dipercaya, mari diurapi, dia dipercaya jaga kambing domba lagi. Saudara. Yusuf nggak langsung jadi penguasa Mesir. Ia dipercaya menjadi budak, lalu dipercaya di penjara, lah baru kemudian dipercaya memimpin bangsa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada kapasitas karakter seseorang. Saya berikan contoh yang paling gampang yang baru kemarin. Kemarin siang saya nemenin anak kami Jason untuk ada di salah satu hotel di Semarang. Karena kita ketemu dengan seorang konsultan pendidikan, karena anak kami Jason masih kelas 2 SMA, tahun depan kelas 3 dan Jason pengen ke luar negeri. Kami di WA oleh Bu Vera undangannya. Kami berdua diminta tolong untuk mendampingi. Karena kan kami sudah berhasil memberangkatkan Brandon, tidak ada masalah. Maka kami diminta tolong, kami datang. Di hotel itu sudah parkiran tuh banyak kosong, tapi ditutupi tali. Saya tahu kalau tutupi tali pasti untuk vale, karena parkiran nggak banyak. Ditulis vale 50.000. Ya wis toh, saya di depan lobi, saya buka kacanya. Vale ya Pak, Anda tahu jawabannya satpamnya? Acara apa? Ya tak baca toh, acara apa? Dibaca WA yang dari Bu Vera, dari konsultan pendidikan itu. Ini ada pameran pendidikan ke luar negeri. Loh, nggak ada di sini Pak, pameran pendidikan luar gitu nggak ada di sini. Loh, lah wong awake dhewe di WA gitu kan. Lah terus maksudnya piye? Wis kene lho Pak, tak vale wae. Bumirane wis mulai. Wong kae dhuwit 50.000 kate takok-takok, wong iki memang meng ngene kono acarane memang nang ndi meneh bayar 50.000. Sapamnya lapor ke atasannya. Enggak ada acara itu, enggak ada. Loh. Aku kan jengkel Saudara. Loh aku ki diundang tekan kene kan. 50.000 bayar kok. Ya wis lah. Ya wis Pak, enggak jadi Pak. Saya keluar. Saya pindah ke parkiran mallnya. Karena itu kan hotelnya parkiran terbatas, saya pindah ke parkiran mall. Murah enggak Saudara? 50.000 sama parkiran ngetep mall murah mana? Murah ngetep lah. Wong cuma 2 jam paling kok. Wong acaranya cuma 1 jam. Paling saya kan makan sana makan sini kan, detail-detail paling 2 jam. Ya saya pindah parkiran mall sebelah. Des. Anda tahu, saya ini kan orangnya suka nyari apa ya? Saya pengen mendidik orang tuh supaya jangan suka menghina orang, ya kan? Saya sengaja masuk ke hotelnya, Saudara. Des. Ketemu sama sapam yang tadi. Loh, aku teko lho. Teko aku iki. Teko aku iki. Sengaja aku. Tak deloki raine ngene. Saya tuh orang gitu Saudara. Jadi kamu jangan menghina, dipikir aku ki undangan pak fiktif. Aku kok fiktif loh, aku lungguh Saudara. Lungguh ya kan. Sengaja maskerku tak buka. Loh aku loh. Bapake liwari. Mungkin raine rada isin ngono liwari. Anda tahu? Tidak lama kemudian, pas sesuai jamnya, kan saya datang 12:30, jam 1 acara janjiannya. Oke, di dekatnya sana Pak. Oh iya, ya wis, ayo lunga kono. Di situ ada beberapa orang tua yang sudah konsultasi. Des, kami duduk, des. Tidak lama Saudara, tiba-tiba pemimpin hotel ini datangi Saudara. Saya curiga loh, pemimpin hotelnya apa iki nang kono? Ngomong-ngomong apa ora jelas, tiba-tiba di-cut. Terus kami diomongi, Bu, Pak, kita pindah ke Starbucks saja ya. Madeg aku, loh, ki piye to iki? Awake dhewe, aku zaman ngurus Brandon ki ra pernah koyo ngene. Kok iso pindah Starbucks ki maksudnya apa gitu kan? Ya wis, melu nang Starbucks. Sampai Starbucks belum diinden tempatnya, penuh. Ki konsultan apa kok yang gini? Pak maaf Pak, ganti lagi Pak ya toko roti Pak ya. Ya wes, ya kan toko roti. Lo awake dhewe kan menilai. Saudara beritahu ya, karakter orang ketahuan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ya wes, aku diem tok. Wes, ini Pak rotinya Pak. Ya, duduk wes. Orangnya waitersnya tanya, mau pesan apa? Saya lihat matanya orangnya yang menerangkan. Nanti aja. Loh, berarti kowe kira pesan apa-apa?
Berarti aku ki tekan kene ki sak jam ki ngomong kowe ngoceh aku garingan berarti ki. Aku diem tok, Saudara. Saya cuma melihat. Apa sih karakter orang ini? Mau memberangkatkan anak kami Jason. Bayar ngombe teh ora mampu kok. Teko aku dipindah kono, dipindah kene kaya manuk wae digeber-geber. Saya mulai masuk di terangan, Saudara. Wih, jadi kalau nanti ke luar negeri ya, Anda kena biaya sekian ribu renminbi, Anda akan kena biaya gini-gini. Aku batin ini, kena biaya apa? Brandon mangkatnya gratis kok, orang bayar apa-apa. Hari pertama pameran pendidikan di hotel bintang 5, free cafe break. Tanya apapun, dijawab dengan profesional. Begitu mengerucut, Brandon serius. Diajak makan di S2, dia yang bayar semuanya. Saya ngomong ke Bu Vera, iki ora usah mbok daftar. Ki durung mangkat wae. Aku digaber-gaber kiri, gaber kanan, gaber kiri. Engkau kadung mbok bayar, padahal aku ora pernah bayar. Ora Cina loh, Australia loh, Saudara. Iki Cina bayar, Saudara. Iki engko nek sampai kowe mbok bayar, ternyata penipu. Terus anakmu nang kono, "Mah ki piye, Mah?" Lah ora ngerti kok dihubungi ora iso. Ngejak dagelan apa piye, Saudara? Artinya apa? Belajar, Nak. Kalau kamu tahu yang kayak gini enggak berkenan, enggak ada kelasnya. Kamu jangan ikuti cara orang seperti itu, enggak ada kelasnya, Saudara. Tuhan enggak pernah memberikan sesuatu yang lebih besar daripada kapasitas karakter orangnya. Saya ngomongin Bu Vera sama Jason. Kami ki acara hotel. Koyok konco biasa. Gampang hitungannya ya, gampang. Oh enggak, tadi selalu acara di hotel, Saudara, seluruh Indonesia Raya. Apa sih susahnya? Paling per pack itu loh kenanya maksimal cuma 100.000. Paling mahal 150.000. Kalau sampai ada orang daftar lembaga untuk konsultasi pendidikan, orangnya mau keluar negeri, tolong jawab saya. Orangnya punya uang enggak? Halo, yang bilang punya uang angkat tangan. Oke, yang bilang konsultasi ke luar negeri minta waktu, enggak punya uang angkat tangan. Yang baru tahu hari ini Pak, angkat tangan. Tak beritahu ya, kalau ada orang mau nyekolahkan ke luar negeri lewat jasa konsultan pendidikan, tak beritahu, pasti punya uang. Kok bisa Pak? Loh, zaman Brandon harus lulus tes apa? E-level. E-level ini satu tes 3,5 juta, 4 mata pelajaran. 3,5 juta kali 4 mata pelajaran. Belum IGCSE, belum ini, belum itu, belum visanya, belum tiket pesawatnya. Kalau Anda mau dapat kelasnya sesuai dengan menengah ke atas, prime atas, Anda harus tahu dong Bapak Ibu, bagaimana memperlakukan orang menengah ke atas. Kalau tidak, Anda akan kehabisan segala macam, Saudara. Anda habis biaya, habis waktu, habis tenaga, habis segala macam. Kalau Anda ingin dapat berkat Tuhan yang besar, yang lebih besar, Anda harus upgrade kapasitas Anda, Saudara. Kalau karakter kita kecil, pengen dapat berkat besar, berkat itu bisa merubah Anda menjadi kehancuran. Hati-hati, Saudara. Dengan karakter yang enggak sesuai dengan kapasitasnya, Anda akan hancur, Saudara. Tapi kalau karakter besar itu memegang berkat besar, berkat itu jadi kesaksian, Saudara.
Dalam sehari-hari, mungkin hari ini Anda sudah punya usaha, tapi belum besar. Anda sudah mulai pelayanan, tapi belum besar. Anda sudah mulai punya jabatan, tapi belum besar. Jangan kecewa, saudara. Bisa jadi Tuhan mendandani, sedang memperbesar kapasitas hati Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa kalau wadah harus lebih dahulu siap, bersiaplah. Nah, Matius 6 ayat 30. Coba buka Matius 6 ayat 30. Jadi, jika demikian, Matius 6 ayat 30. Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Perhatikan, hai orang yang kurang percaya. Kata kurang percaya, oligopistos, artinya kurangnya confidence. Kurangnya kepercayaan diri kepada Kristus dan firman-Nya, saudara. Orang yang tidak punya kepercayaan diri pada Kristus dan firman-Nya, dia akan nganggap dirinya nothing terus, nggak kemana-mana, nothing terus. Dikasih solusi yang terbaik, jawabannya aku tak anggo cara ngene wae lah. Ketoke ra iso aku kula, lebih enak sing ngene wae ya. Ndak pede aku, nanti nek ada apa-apa be, khawatir aku iki. Sudah salah, dikasih cara yang benar, ndak confidence. Malah menggo, saudara. Menggo muter. Pertanyaan saya simpel sih. Anda kalau dikasih sesuatu yang dari Tuhan, Anda ini sudah percaya diri enggak, saudara? Itu tentang sesuatu yang dari Kristus dan firman-Nya. Kalau percaya diri, saran saya, lakukan aja. Apa sih artinya orang yang kurang percaya? Kurang percaya, oligopistos, artinya yang kedua adalah lemah sesuai musim. Maksudnya sesuai musim, Pak? Kalau yang lainnya sedang musimnya lemah semua, down. Semua ngomong sepi ya usaha ya, sepi yo, lemah. Kita harus tahu diri, kita lagi lemah. Yo, musimnya lagi sepi. Ojo macam-macam awake dhewe yo, lagi sepi. Anda bisa tiba-tiba downgrade, saudara. Jadi melemahkan imanmu sendiri, saudara. Karena apa? Karena musim di luar lagi kayak gini. Apa sih arti kurang percaya, oligopistos? Yang ketiga yang saya tulis barusan, lemah dalam kualitas. Orang yang kurang percaya diri, artinya orang yang kurang percaya, artinya lemah dalam kualitas. Kalau Anda selalu tampil dengan asal-asalan, saudara, Anda memberikan sebuah insight kepada orang lain. Aku loh tampil asal-asalan. Waktu kami sebelum berpisah sama konsultannya, saya suka baca orang dengan cepat, saudara. Tunjukkan kepada saya tidak ada 5 menit, saya langsung tahu orangnya kayak gini. Terus biasa ketemu orang, akhirnya saya tahu. Ini karyawannya terjelasin kepada Jason, sama istri saya, sama Bu Vera. Waktu kami di tempat toko roti, datangi lagi sama bosnya. Bu, saya kan sudah bilang tidak boleh di area ini. Masang poster saja harus izin sama kami, Bu. Ibu enggak izin, tiba-tiba mengadakan kegiatan. Kalau kegiatan ibu ke meeting room, artinya meeting room pasti kan bayar, betul ya, bukan gratis kan. Ibu enggak boleh. Kami sebagai konsumen cuma lihat gini, tak lihat bosnya pilih tak. Bosnya bagaimana tanggapannya di komplain. Kami kan cuma konsumen. Bosnya ngomong apa? Oh saya pikir sama Pak, dengan lingkungan beda Bu, kalau Starbucks kan di sana. Ini kan lingkungan hotel, toko roti tapi area satu dengan hotel, jadi beda. Oh iya. Saya lihat istri saya punya sikap yang elegan sih. Baik, saya memang mau beli roti yuk. Beli saudara. Padahal ini bukan untuk kepentingan kami hanya nemanin Jason. Istri saya beli roti. Supaya kami memberi muka sama semua yang di sini, bahwa kami membeli rotinya sehingga kita bisa duduk. Anda tahu nggak? Pemimpinnya beli teh saja tidak. Anda tahu jawabannya apa?
Oh, udah beli roti ya? Heeh. Jadi kita nggak boleh di sini Pak ya? Ya kalau kegiatan nggak boleh Bu. Tapi kan istri saya sudah beli roti. Anda tahu pemimpinnya ngomong apa? Wes rasa ditokoni, ora entuk. Saudara, kalau Anda pengen menjaga, Anda sudah salah nih. Masuknya salah. Anda nggak pengen kehilangan konsumen. Anda harusnya tahu unggah-ungguh, saudara. Dia minta maaf sih, tapi dia harus jaga jangan sampai dianggap nggak profesional, betul ya? Malah ngomong buanter, satu koni apa-apa, rasa. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Maaf, ya kan? Aku entek waktu saja ngetoni kowe, ternyata kowe kelasnya koyo ngono. Hari ini saya ingin ngomong sama Anda gini, kalau Anda itu mau di-upgrade Tuhan, jaga kualitas, saudara. Banyak orang jadi jemaat Tuhan itu hidupnya gak kemana-mana. Setiap tahun gitu terus. Cara ngomongnya ngono terus. Pola pikirnya gitu terus. Gak pernah berubah. Beberapa kali itu kami diproses. Ya sama jemaat juga pasti, gak mungkin gak. Pasti proses dengan jemaat kan. Bukan Anda tuh tidak memberkati kita. Bukan, saudara, bukan. Tapi apakah wadah kita tuh sudah siap? Poin yang kedua, Anda akan paham nanti. Baca yang keras, poin yang kedua, carilah kerajaannya, bukan tambahannya. Mari kita lihat Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan. Yesus tidak berkata, carilah tambahannya. Tidak. Yesus ngomongnya apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kehendaknya. Kenapa Pak? Karena kerajaan berbicara tentang pemerintahan Allah. Kalau pemerintahan Allah, rajanya kan dia. Kalau Tuhan jadi raja, maka uang bukan lagi jadi raja. Bukan. Kalau Allah jadi raja, popularitas bukan raja, bukan. Ketakutan juga bukan jadi rajanya kita, bukan. Keinginan daging bukan lagi jadi raja kita. Kenapa? Yang memerintah Kristus, saudara. Ketika Kristus memerintah, maka tambahannya akan mengikuti. Jangan cari tambahannya. Cari Kristusnya, maka tambahan itu akan mengikuti, saudara. Kita tidak dihajar oleh Yesus untuk mengejar tambahan. Karena tambahan itu tidak usah dikejar, akan mengikuti kita. Itulah sebabnya banyak orang itu capek, lelah, karena mengejar apa yang seharusnya sudah diikuti. Orang tuh harusnya ngikut Tuhan tuh akan diikuti. Ngapain kita ngejar? Ngejar kepada ikut yang tambahannya, malah lari tambahannya karena Anda menjauh dari Dia. Kalau seandainya Kristus di sana, Anda mengejar tambahannya, malah nggak dapat. Tapi kalau kita mengejar Kristus, tambahan ini akan masuk, saudara. Tambahannya akan masuk. Kalau Anda dididik ke area, Anda disiapkan wadahnya, saudara. Anda disiapkan tentang kerajaan Allah. Kalau dia nyinggung perkara Allah, artinya yang jadi raja kan Allah. Kalau orang pepet saya akan ngomong ya aku paling besar. Wah, aku Allah besar kok. Karena yang memerintah hidup saya siapa? Ya Kristus. Kalau Kristus memerintah, saya ikut sama Dia, yang lain tuh mengikuti. Kita nggak usah ngejar tambahannya, saudara. Nggak usah. Dalam Matius 6 ayat 33 ngomong apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu. Dahulu, bahasa Yunaninya proton. Artinya jadi prioritas pertama. Carilah prioritas pertama. Itu nomor satu, yang paling terdahulu, yang terutama. Prioritas utama yaitu dulu, jangan yang lain, saudara. Jadi utamakan yang paling utama, itu yang sangat tepat.
Anda mau lakukan sesuatu, kerja apapun, bisnis apapun, ngambil lamaran pekerjaan, diani atau tidak, berdoa dulu loh. Brandon hari Kamis nanti mulai training di restoran baru, punyanya orang bule, restoran besar, saudara. Kenapa? Karena dia ngurus PR, salah satu syaratnya diberitahu nggak bisa cuman online sayang, harus ada onsite. Ada bukti nyata kamu kerja onsite juga, mau nggak mau dia ngelamar. Anda tahu? Aku 4 jam jalan kaki Pak, door to door, toko ke toko. Aku ngelamar ratusan lamaran. Nanti hari Kamis akan di-training di sebuah resto. Saya ngomong gini Bren, kamu sudah menyebar ratusan lamaran. Doakan lamaranmu, nanti kalau ada panggilan, entah 5-10 panggilan, kamu doa, Tuhan yang mana dari 10 panggilan ini? Prioritaskan yang Tuhan suruh. Yang Tuhan tidak suruh, enggak usah mbok jamah. Karena kamu masih kuliah. Saya berikan sebuah gambaran karena beberapa mata pikir, ya penting itu duit toh Pak. Jangan salah berpikir, saya beritahu saudara. Kalau Anda hanya dapat remehannya, uang recehnya, misalnya dia kerja di resto, 1 jam misalnya $30. 8 jam cuman berapa? Berapa? 240 kalikan 10.000 lah. Sekarang dolarnya 12.400-an lah. Kalikan 10.000 berarti berapa? 3.400.000, betul ya? Betul ya? Betul. 240 kalikan 2.400.000, betul ya? 1 hari kan? 1 minggu dia hanya bisa kerja 3 hari. Berarti berapa? 2.400.000 kalikan 3, berapa? 7.200.000 kalikan 4 minggu. Berapa? 28 juta. Saya ngomong ke Brandon, kamu dapat 28 juta. Bayar apartemenmu aja nggak cukup. Oh gitu Pak ya? Ya. Apartemenmu tuh Bapak keluar sekitar 35 juta lebih. Karena yang di beasiswa kan sekolahnya. Biaya hidup dan biaya apartemen kita yang bayar. Kamu ngejar recehan, nilaimu turun, GPA-mu turun, upgrade nilai turun, tidak bisa diulang. IPK-mu turun, kamu tidak bisa kerja di perusahaan besar. Kamu tahu tidak kerja di perusahaan besar gajimu berapa? Indonesia saja sudah nginden kamu kalau lulus 70 juta, kelas Indonesia brand. Apalagi kalau kamu kelasnya kelas Australia, perusahaan besar. Oh gitu Pak ya? Pahami saudara. Kalau Anda hanya ngejar sampingannya, ngomong kiri kanannya, receh. Amin. Amin. Kalau kamu ngejar yang utama, recehan tuh masuk saudara. Loh kalau saya ngomong, kalau saya mau mendidik, tak buka, enggak ada yang tak rahasiakan saudara. Walaupun dibuka, saya sering mendengar orang ora mudeng kok saudara. Serius. Arti kata dahulu atau proton, carilah dahulu. Artinya itu jadi prioritas pertama. Utamakan yang paling pertama. Yesus sedang mengajarkan agar kerajaan Allah menjadi prioritas nomor 1. Bukan sekedar urutan waktu, tapi nomor 1. Yang kedua kata ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan bahasa aslinya prostetesetai. Artinya adalah menambahkan, memberikan sebagai tambahan, menaruh di samping, melengkapi, memberikan dari apa yang sudah ada dilengkapi saja. Kalau Anda kejar dia, maka poin-poin yang tambahan itu akan memberi lebih banyak ke Anda. Saudara. Kalau Anda tahu prinsip ini, Anda nggak akan khawatir. Bukan melipat gandakan loh ya. Saya pernah dengar orang ngomong, menambahkan itu artinya melipat gandakan, prostetesetai. Enggak.
Saya belajar bahasa Yunaninya, saya lihat saudara. Kalau Anda bisa dipercaya dengan hal tambahan-tambahan ini karena Anda fokusnya kepada Kristus. Bicara mengenai melipat gandakan itu hal yang berbeda. Nanti sore akan saya bahas bagaimana bicara melipat gandakan. Tidak bisa sekarang, waktunya habis saudara. Poin yang ketiga yang terakhir. Kalau Anda ada waktu nanti sore akan saya layani Anda. Minggu depan Anda akan dilayani oleh ibadah pagi oleh Bu Tari dan ibadah sore oleh Bu Benti. Hari Selasa kita ada komsel. Hari Rabu ada PPC seperti biasa. Hari Sabtu selamat pagi sahabat. Poin yang ketiga yang terakhir. Saat surga mulai mempercayai kita. Bagaimana tahu Pak surga mulai percaya sama kita? Bagaimana kita tahu Tuhan mulai percaya sama seseorang? Perhatikan baik-baik. Yang pertama, Tuhan memberi tanggung jawab kecil. Kalau yang kecil Anda abaikan, yang besar tidak akan datang. Saya ulangi lagi. Anda dikasih tanggung jawab kecil? Iya, jangan remehkan. Begitu Anda dikasih tanggung jawab kecil, apapun bentuk pelayanannya, apapun ide yang dari Tuhan, lakukan iki nak. Anda lakukan yang kecil, Anda akan dikasih yang besar. Kalau yang kecil Anda abaikan, yang besar tidak akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, saat surga mulai mempercayai kita. Poin yang kedua, Tuhan mengizinkan ujian. Selalu ada ujian. Kenapa? Karena ujian bukanlah untuk menghancurkan Anda dan saya. Tapi untuk membuktikan kualitas Anda, saudara. Loh, orang tuh bisa salah. Betul ya? Orang tuh bisa salah. Siapa di tempat ini yang tidak pernah salah angkat tangan? Oke, siapa yang pernah dalam hidupnya melakukan kesalahan angkat tangan? Yang tinggi dua-duanya, yang pernah melakukan kesalahan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan meriah luar biasa buat kita yang jujur semuanya, betul kan? Orang yang jujur Tuhan suka, kan? Saat kita melakukan kesalahan, Anda akan masuk, Anda akan diuji apakah Anda punya kualitas yang terbukti, saudara. Sudah salah, pakai caranya Tuhan. Jangan sakarepe dhewe. Kalau Anda minta menangnya sendiri, Anda ngarang-ngarang ngene, kudu ngene, orang nek sudah kepepet bisnis. Semuanya ngawur, ngarang-ngarang dewe, menggok-menggok ngarep dewe. Habis saudara. Anda nggak akan dapat ujiannya, nggak akan lulus saudara. Yang pertama Tuhan kasih tanggung jawab kecil. Dikasih kecil Anda salah, balik ke Tuhan bertobat. Yang kedua pasti Anda diuji. Ketika ujian terjadi, ujian itu bukan menghancurkan kita, membuktikan kualitas ketiga. Supaya kita berkualitas, supaya kita naik yang ketiga. Yang ketiga apa? Tuhan mulai memperbesar pengaruh. Pengaruh itu selalu datang setelah kesetiaan, bukan sebelum kesetiaan, bukan. Nanti ini ya, tanggal berapa Indonesia Ceria? 19. Ibadah kita kan jam 7 pagi, ya kan? Anda akan diberi kepercayaan hal yang kecil. Apa Pak? Melayani 200 orang lebih dan di sana akan kedatangan tamu banyak orang-orang prasejahtera di lingkungan sekitar GPI Lampir Tengah Raya. Tiap tahun kita setia, saudara. Kita setia melayani mereka. Jangan remehkan, saudara. Setia. Kenapa? Untuk memperbesar pengaruh. Pengaruh itu selalu datang setelah kesetiaan, bukan sebelum kesetiaan. Dari Daud, Yusuf, Daniel, Nehemia, dan lain sebagainya, semuanya polanya sama, patronnya sama. Diuji, des, kuat, naik. Tidak kuat, des, ajur. Kayak Saul, ajur. Kayak Simpson, bukan Samson lah ya. Nek Samson kan aku na 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 na. Itu Samson. Aku geli ada wong khotbah jenenge Samson kok. Hah? Terus apa kenangan terindah, betul ya? Kan ku berikan apa? Anda kan tahu lagunya, coba nyanyi apa? Lagu ini
Lali aku. Kan ku berikan yang terindah dalam hidupku. Terus namun terus nanti akhirnya saya tinggal ngomong gini, mari kita sembah Dia. Kan selalu kan ini kan mesti kita sembah Dia. Iya. Semua polanya sama, saudara. Oke, saya suruh bahas satu. Oke. Kalau kita bicara mengenai pelipat gandaannya, mari kita lihat Ulangan 1 ayat 11. Ulangan 1 ayat 11. Baca yang keras, 2, 3. Oke, perhatikan ya. Ini salah satu ayat yang paling jelas tentang pelipat gandaan. Sekarang saya tanya nih ya. Yang Anda kenal kan cuma 100 kali lipat loh. Betul ya? Anda tahu enggak ada 1000 kali lipat? Siapa yang baru tahu hari ini ada 1000 kali lipat? Yang tahu angkat tangan? Yang sudah tahu sebelumnya ada 1000 kali lipat. Angkat tangan yang tahu sebelumnya. Aku kok ngeri, janjane ngarepanku ki menungso apa dudu to ya. Menambahi kamu berapa Saudara? 1000 kali lagi. Siapa yang mau 1000 kali lagi? Angkat tangan yang tinggi, dua-duanya yang tinggi. Ra gelem ya wis, kan? Artinya apa Saudara? Ini adalah salah satu ayat yang paling jelas tentang pelipat gandaan. Bisa diperlipat? Bisa, asal fokusnya kepada Tuhan. Jangan mendowngrade iman Anda, nganggapnya kita tuh nothing, aku nih bukan anaknya orang kaya, aku nggak mungkin lah ya, aku nggak mungkin bisa berhasil. Anda memalukan nama Tuhan penciptamu, saudara. Saya tidak berbicara tentang Injil kemakmuran, bukan saudara. Tapi setiap orang yang membawakan firman itu punya karunia paling tak dewe-dewe. Ada orang membawakan firman karunianya kesembuhan. Sehingga ayatnya kesembuhan semua. Pada saat dia khotbah tiba-tiba kesembuhan terjadi. Saya tidak tahu kenapa selalu saya dibukakan ayat-ayat tentang sesuatu yang akan menjadi apa yang akan kita lakukan kemudian hari. Memberkati banyak orang. Betul gak saudara? Kita punya panggilan dewe-dewe. Oke, satu kali lagi. Oke, siap. Kejadian 22 ayat 17 yang terakhir. Tim pujian maju ke depan. Kejadian 22 ayat 17. Baca yang keras. 2, 3. Berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Allah berbicara tentang apa? Allah berbicara kepada Abraham tentang pelipat gandaan keturunan dan berkat. Siapa di tempat ini yang ingin punya keturunan yang mungkin belum diberkati keturunan atau mau nambah keturunan, angkat tangan. Ada? Kalau ada, taruh tumpang tangan Anda sebagai suaminya. Kalau Anda datang tidak sama suami, taruh tumpang tangan Anda di perutmu, di area rahim Anda, ngomong gini, Tuhan, terjadilah kepadaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kejadian 22:17. Allah berbicara kepada Abraham tentang pelipat gandaan keturunan dan berkat. Saya tidak berbicara tentang pelipat gandaan keuangan. Bukan cuman keuangan, tapi juga keturunan dan berkat. Yang juga katakan yes. Bagi diri sama-sama satu pujian. Nanti sore saya akan lanjutkan lagi tentang pelipat gandaan dan segala macamnya. Aku mau percaya karena kasih setiamu.
Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau percaya. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena menyelamatkanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Mau percaya. Aku mau percaya karena kasih setiamu, hatiku bersorak karena penyelamatkanmu. Aku mau bernyanyi kepada Tuhan Yesusku, karena Dia telah berbuat baik kepadaku. Tutup matamu, tundukkan kepalamu, saudara. Sebelum kita terima perjamuan kudus, mungkin selama ini Anda tuh berdoa, Tuhan, percayailah aku, Tuhan. Tuhan, percayalah kepadaku. Hari ini Roh Kudus berkata dengan jelas, anakku, izinkan aku membentukmu supaya engkau layak dipercayai. Karena berkat terbesar itu bukan rumah, berkat terbesar bukan mobil, berkat terbesar bukan jabatan. Tapi Tuhan ngomong, aku bisa mempercayakan pekerjaanku, kata Tuhan, kepadamu. Saat kepercayaan diberikan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan diberikan kepada Anda dan saya, di saat itulah hidup orang itu berubah, saudara. Ketika surga mulai percaya kepada Anda dan saya, bukan cuma kebutuhan primer, tersier, sekunder, bukan hanya kebutuhan yang ditambahkan, tapi juga damai sejahtera ditambahkan. Gak cuma damai sejahtera dan kebutuhan, hikmat ditambahkan, pengurapan ditambahkan, bahkan jiwa-jiwa ditambahkan. Dan hidup Anda dan saya akan menjadi saluran berkat buat banyak orang, saudara. Hari ini mari kita bawa hati kita, saudara. Kalau Anda betul-betul hari ini terbuka mata rohanimu dan visi ke depannya Anda jelas. Oh Allah, aku baru tahu nek Tuhan itu sudah siapkan aku begitu besar. Dan hari ini ada beberapa orang dapat visi dari Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, Anda tahu ini loh ke depannya kayak gini, nak, kamu tuh kayak gini. Kalau Anda tahu itu yang terjadi dan hari ini Anda ngalaminya, taruh tangan kananmu dada, saudara. Izinkan saya berdoa, Tuhan Yesus, hari ini kami sadar, Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah Kristus, Engkau tidak hanya ingin memberkati kami saat surga percaya dengan kami. Engkau ingin membentuk kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami lebih mengejar berkat daripada Engkau. Hari ini kami memilih untuk mencari kerajaan-Mu lebih dahulu, Tuhan.
Bentuk karakter kami, ajarkan kami setia dalam perkara kecil Tuhan. Berikan hati kami yang terus mampu merendah. Jadikan kami orang-orang yang bisa Engkau percayai. Dan ketika waktunya tiba, biarlah setiap janji-Mu dikenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan buat semua tangan-tangan yang taruh di dada. Berkat tidak pernah menjadi tujuan kerajaan Allah. Berkat hanyalah akibat ketika hidup orang sudah layak dipercayai oleh surga. Kiranya Roh Kudus memakai firman pagi hari ini untuk menjamah Anda dan saya. Untuk bukan hanya mengejar apa yang ada di tangan Tuhan, tapi mengejar hati Tuhan itu sendiri. Aku mau percaya. Berdoa, ambil waktu 1-2 menit berdoa atas semua yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Minta Tuhan ambil alih, bawa fokus kita hanya kepada Dia. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang kami sampaikan ini Tuhan, Kau sendiri yang menuntaskannya Tuhan. Kau ajari semua yang tersingkap selama ini. Kau benarkan kualitas kami. Kau benarkan arah prioritas kami dalam hidup. Kau benarkan tujuan hidup kami Tuhan. Karena surga percaya kepada kami semuanya. Sebelum selesai angkat tangan kananmu. Mari kita doa Bapa kami yang kuat 2-3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan dulu sebentar, kita akan lihat pengumuman. Pengumuman sepekan. Ibadah doa pagi. Setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 pagi di ruang ibadah GBI Lantera. Worship Prayer Center
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pujian dan penyembahan. Setiap hari Rabu pukul 6:30 malam di ruang ibadah GBI Lamtera. Bapak Ibu juga dapat mengikuti secara online melalui YouTube GBI Lamtera. Kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam ibadah Selamat Pagi Sahabat setiap hari Sabtu pukul 5 pagi secara online di YouTube GBI Lamtera. Lamtera Youth Community. Kami mengundang setiap anak muda Lamtera untuk hadir dalam ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 6 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. Ibadah Abil dan Teens Lamtera. Kami mengundang adik-adik Lamtera beribadah dalam sekolah minggu dan ibadah teens pada hari Minggu 12 Juli 2026 dengan tema Berbuah dalam Kebaikan. Adik-adik dapat hadir pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore di ruang Yerusalem, lantai 2. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam ibadah raya. Setiap hari Minggu, Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 7:15 pagi di YouTube GBI Lamtera. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah onsite pada ibadah pagi pukul 9 pagi dan ibadah sore pada pukul 5 sore di ruang ibadah GBI Lamtera. GBI Lamtera juga menyediakan pelayanan bagi Bapak Ibu sekalian, kesaksian, kesembuhan, baptis selam, permohonan doa, pernikahan, pelayanan penghiburan, dan penyerahan anak. Bapak Ibu dapat menghubungi tim sekretariat pada hari Selasa hingga Minggu pada pukul 9 pagi hingga 3 sore. Bapak Ibu juga dapat menghubungi hotline gereja di 087 832 253 032. Lamtera Connecting Faith, People, and Business. Pertama, follow Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Kedua, posting produk Anda di Instagram Story Anda. Ketiga, ketik dan tandai Instagram gereja @gbi.lamtera.semarang. Keempat, beri hashtag atau tagar bersama GBI Lamtera. Mari kita bersama untuk memajukan setiap usaha kita bersama GBI Lamtera. Kami tidak hanya hadir untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam hal makanan. Lebih dari itu, setiap bisnis yang Bapak dan Ibu miliki, kami dukung dan doakan bersama. Melalui Lamtera Connecting Faith, People, and Business, kami percaya gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi ruang untuk saling menguatkan, bertumbuh, dan berdampak. Komsel Online. Pukul 6:30 malam secara online via Zoom. Indonesia Ceria. Pada hari Minggu, 19 Juli 2026 setelah ibadah pagi. Kami mengundang jemaat GBI Lamtera untuk bersama-sama mengalami sukacita dalam kegiatan Indonesia Ceria. Akan ada seminar kesehatan yang dipimpin oleh Dr. Ivan Husada, tes kesehatan gratis. Donor darah oleh tim dari Rumah Sakit Karyadi, potong rambut gratis, sembako murah untuk warga sekitar. Selain itu, ada baju pre-love layak pakai, live music, dan banyak hal seru lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada HDI Learning Center Semarang yang sudah mensupport rangkaian acara Indonesia Ceria. Terkhusus untuk ibadah raya pagi tanggal 19 Juli 2026. Waktu jam ibadah dimajukan menjadi pukul 7 pagi dan ibadah sore tetap pukul 5 sore. Mari terus bertumbuh dalam kasih Yesus dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin, saya diberkati luar biasa. Pada kesempatan ini kami ingin menyambut adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Adakah? Semuanya jemaat yang setia ya. Mari kita mempersiapkan persembahan di tangan kanan kita. Anda juga bisa tanya Roh Kudus, Anda juga bisa melalui transfer ataupun dengan scan QR code.
Mari kita angkat tangan kanan kita. Bapa, ini tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami. Sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Saatnya kami memuji dan menyembah-Mu dengan harta kami ya Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, dan apapun yang Kau gerakkan dalam hati kami. Baik untuk Indonesia Ceria, baik untuk Cahaya Negeri, untuk diakonia, untuk pembangunan. Kau sendiri Tuhan yang punya. Biarlah semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Sucikan dan kuduskan persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Dan kami tahu bahkan pelipat gandaan juga ada di tangan-Mu. Bahkan 1000 kali lipat sesuai dengan kehendak-Mu terjadi di tempat ini. Dan sebelum pulang mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan ngepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu, diberkatilah setiap langkahmu kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapat perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, keselamatan, kesembuhan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan seutuhnya, kelimpahan, keamanan, dan kelepasan bagi kita dan semua keluarga kita. Kiranya kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan selalu menyertai kita sepanjang umur hidup kita, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan dilayani oleh Ibu Benti dan Ibu Tari. Tuhan Yesus memberkati.